awal Januari disuruh balik lagi ke Pineng ambil hasil lab dengan saya mau tanya estimasi biayanya, keluarlah estimasi biaya di 300.000 ringgit Malaysia, kurang lebih 1,2 miliar. Pas puasa Ramadan kedua, saya dapat WA dari rumah sakit. Selamat malam Ibu Katrin. Dia ternyata WA dari jam 9. Saya baru lihat karena saya kalau udah jam 9 saya udah nggak mau pegang HP, saya mau tidur gitu kan. Jadi, selamat malam Ibu Katrin, saya dari rumah sakit X. Total rincian Bapak 21 juta Teh Febri. Masya Allah, dari Terus 1,2 M harusnya. iya, saya bilang dirinci kan karena saya udah deposit 11 juta tuh Teh Febri. Ya. Terus saya bilang, oh oke. Terus saya sampai gepok-gepok lagi sahur sama anak saya, bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak Devi. Apa kabar Teh? Ya, Bisa langsung ceritakan pengalamannya setelah join di Abundant Revolution, Mbak Katrin Devi. Aku lihat Teh Febri waktu kasus motor ya Teh. Nah, aku lihat, terus aku dikasih tahu temen ada kasus Teh Febri, terus akhir Januari saya lihat lagi di Teh Febri, terus saya daftar yang akhir Februari batch 9 ya kalau nggak salah apa 8 gitu. Nah, waktu fase dari Desember ke Januari saya selalu lihat videonya Teh Febri karena waktu itu nggak sengaja saya lagi kuliner pergi sama suami ke Pineng karena suami kita mau trekking ke Ladak. Saya bilang kita medical check up yuk sebelum pada trekking ke Ladak karena tanggal 31 Januari itu ada rencana kita trekking ke Ladak, ke sungai terpanjang suhu minus yang paling bagus itu ada di Ladak. Nah, terus kita medical check up, waktu medical check up ada ditemuin satu penyakit yang ada di suami saya. Terus kita dirujuk lagi, pas dirujuk saya pas ketahuan ada penyakit itu saya cuma bilang, ya Allah kalau memang itu ada di badan suami saya terima dengan rasa bersyukur, ikhlas, saya bahagia. Saya cuma ngucapin itu aja sepanjang saya ketahuan suami saya sakit aneurisma aorta. Udah gitu saya pulang ke Jakarta, terus saya sempat pergi juga ke Qatar. Saya pikirin itu penyakit suami saya, nggak saya pikirin gitu karena saya udah ikhlas, saya udah bersyukur, saya udah bahagia, saya nggak pikirin. Dan suami saya juga bilang jangan dipikirin ya Dev, sakit saya kita happy aja, enjoy aja katanya. Toh Allah udah kasih saya umur cukup banyak gitu dari ukuran umat Islam yang 68 tahun kata suamiku. Oh ya sudah, jadi saya asik aja dengan dunia saya gitu kan. Nah, saya ketemu awal Januari disuruh balik lagi ke Pineng ambil hasil lab dengan saya mau tanya estimasi biayanya, keluarlah estimasi biaya di 300.000 ringgit Malaysia, kurang lebih 1,2 miliar. Nah, keluarlah harga 1,2, terus saya bilang ini resikonya apa, ini segala macam. Karena resiko cukup tinggi, akhirnya saya bilang saya pikir-pikir dulu ya Prof kan. Karena dengan resiko udah ngeluarin uang segitu, dengan resiko yang 50-50 gitu kan. Saya pulang aja. Terus suami saya cuma bilang, ngapain juga ya? Udah kita bayar segitu, resikonya tinggi gitu. Udahlah kita happy-happy aja gitu. Udah tuh udah lah dok, saya pikir dulu, saya udah keluar tuh dari rumah sakit FEB. Saya cuma bilang ya alhamdulillah ya Allah, mungkin ini ada hikmah di balik ini semua. Saya beli obat tuh, dokter kan kasih obat, saya beli obat. Tiba-tiba si dokternya WA saya,
Madam, kamu di mana? Katanya, udah pulang ke Indonesia. Saya bilang, belum, saya lagi mau beli obat gitu. Saya pulang pesawat besok jam 7 malam, saya bilang gitu. Bisa nggak balik ke rumah sakit? Dia bilang, oh, oke, saya balik lagi. Kebetulan jarak rumah sakit sama tempat saya tidur, sama apotek itu deket. Saya balik ke rumah sakit. Waktu mau balik ke rumah sakit, saya bilang, ada apa ya? Saya bilang gitu. Saya udah deg-degan tuh hari itu. Tapi saya jalan aja ke rumah sakit sambil udahlah nggak usah dipikirin, saya bilang. Allah pasti ada punya rencana, saya bilang. Saya datang ke rumah sakit, itu dokter cuma ngomong gini teh, Madam, boleh nggak saya share nomor kamu ke teman saya yang ada di Indonesia? Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa nggak usah datang lagi ke sini. Nanti teman saya, kamu bisa pergi ke teman saya. Oke, saya bilang gitu. Saya pulang lah tuh TVB ke Indonesia. Waktu saya pulang, suami saya cuma bilang gini, jangan pernah cari-cari itu dokter di mana, katanya. Kalau dihubungin, kita datang. Kalau nggak dihubungin, kita cari tempat lain gitu kan, dokter Teh Febi. Oh, saya bilang, oh oke. Saya bilang, terus saya udahlah kemana-mana tuh saya cari. Hari itu terakhir saya Kemis ada ke rumah sakit di Kebayoran, saya pergi, begitu malam, sebelum saya kebiasaan sebelum tidur saya suka ngecek HP tuh Teh Febi. Ya. Pas lagi ngecek HP, saya bilang, ini siapa ya? Selamat malam Ibu Devi. Katanya, saya dokter X, temennya dokter Profesor Edward yang di Pineng. Saya praktek di rumah sakit X. Saya langsung merinding tuh, saya merinding deh. Subhanallah, Mas sampai nangis. Ya Allah Mas, Tuhan kalau udah kasih rencana, saya bilang. Lihat Mas, saya bilang. Tuh dokternya ada di sini. Yaudah kita cari. Udah tuh saya daftar TVB. Pas udah daftar, udah kan, saya datang ke rumah sakit. Oh iya, Prof Edward sudah info saya begini. Ya udah nanti datang aja kita operasi segala macam. Udah tuh TVB, saya datang. Saya pikir kan sebelumnya saya sudah satu rumah sakit pemerintah juga untuk compare itunya, karena emang di atas harga itu udah mahal banget harga si stenografnya. Saya sholat, setiap saya sholat saya cuma bilang ini, Allah maha baik, Tuhan maha baik, semesta maha baik, saya sudah la haula wala quwata. Karena dengan resiko tinggi dengan 50-50 hasil operasi itu dengan umur suami saya. Karena posisinya di dekat ginjal, dekat liver, posisinya waktu itu. Saya udahlah. Terus suami cuma bilang, kamu semangat deh. Mau semangat, saya bilang semangat banget. Mas semangat, saya bilang gitu. Semangat, saya banyak janji, saya mau nyaksiin anak saya wisuda. Karena yang pertama anak saya sudah S2 kemarin dari USCLA, alhamdulillah udah lulus. Saya janji saya mau nyaksiin anak saya Abin untuk S2. Saya mau jadi wali nikah anak saya gitu ya, abang mau nikah. Ya udah semangat ya Mas, semangat. Terus suami cuma bilang gini, jangan pernah anggap saya sakit. Kita happy, nggak pernah ada yang berkurang dari kamu, nggak ada yang berkurang dari saya. Kamu mau kemana silahkan, pokoknya lupain itu semua, kata suami. Oh oke. Karena suami semangat, ya saya biasa aja, aktivitas kayak biasa, Teh. Udahlah hari itu, kita lagi ngumpul sama teman-teman, di telepon, karena kan itu harus custom ya Teh, alatnya itu. Di telepon sama rumah sakit, kita masuk operasi hari Kamis, Bapak harus masuk Bu, hari Selasa, oke, jadi saya masuk. Udah tuh Teh Febi, pas mau pulang kan kata dokter, Bapak udah boleh pulang. Kebetulan saya begitu mau masuk rumah sakit, ruang operasi, saya cuma bilang, Mas semangat ya, masih banyak mimpi kita yang belum kita iniin, termasuk mau lihat S2 anak saya. Oke, katanya, masuklah ke ruangan operasi Teh. Operasi selesai, di ruangan ICU sehari, di ruangan HCU sehari, yang kata dokter 2-3 hari, ternyata bisa diiniin sama suami saya 1 hari, mungkin juga semangat suami saya, mungkin ya Teh. Ya. Nah, terus pas saat boleh pulang, posisi di rumah sakit udah malam ya Teh. Sampai orang rumah sakit bilang, Ibu pulang aja dulu. Nanti Ibu ditelepon sama pihak rumah sakit, Ibu tinggal datang. Dalam hati saya, ada apa ya? Rumah sakit yang udah tidak boleh pasien pulang sebelum ngelunasin si billing ini kan. Saya sampai bilang,
Mas percaya sama saya? Percayalah sama ibu. Oh, oke, jadi saya boleh pulang nih. Saya bilang, boleh. Oh, saya pulang tuh. Malam itu saya pulang tuh jam 11 malam. Saya pulang tuh. Terus pas puasa Ramadan kedua, saya dapat WA dari rumah sakit. Selamat malam Ibu Katrin. Dia ternyata WA dari jam 9. Saya baru lihat karena saya kalau udah jam 9 saya udah nggak mau pegang HP, saya mau tidur gitu kan. Jadi, selamat malam Ibu Katrin, saya dari rumah sakit X. Total rincian Bapak 21 juta Teh Febri. Masya Allah, dari 1,2 Terus M harusnya. iya, saya bilang dirincikan karena saya udah deposit 11 juta tuh Teh Febri. Ya. Terus saya bilang, oh oke. Terus saya sampai gepok-gepok lagi sahur sama anak saya, bang, ya mama cubit, mama ngimpi nggak gitu kan. Kenapa bang, bacain dong, takut mata mama salah gitu kan. Mah ini bener nih biayanya segini gitu kan. Terus nggak tahu ya gitu, sampai merinding tuh Teh. Karena dokter udah ngasih estimasi biayanya sekian gitu kan Teh. Terus saya bangunnya anak saya yang kedua, dek coba dek, takut salah gitu kan. Terus kata saya, bener ya mah, tapi datang aja. Terus suami juga cuma bilang ini, Dev, kalau biayanya bener segitu, jangan diapa-apain dulu, takut nanti rumah sakit salah ngitung. Jangan pernah kita juga zolim sama orang, kasihan orang yang di rumah sakit gitu kan, terutama orang keuangannya. Oh oke. Saya datang tuh Teh hari Senin, saya bayar. Kemarin kejadian di WA lagi gitu Teh. Ibu, maaf katanya, ada salah. Saya udah feeling itu salah perhitungan ya Teh. Ibu maaf ada salah itu, ibu bisa datang lagi kan? Oh, oke, hari Kamis saya datang. Saya datang lagi tuh Teh. Ternyata Teh, biayanya Teh, nolnya pada ngegelindingan. saya pas pulang dari rumah sakit cuma pegang tangan suami saya cuma bilang, kalau ini benar emang campur tangan Tuhan itu ada gitu loh Teh. Saya cuma bilang gitu. Suami cuma bilang, Dev, dari budget yang kita udah iniin, kita kan udah bayar nih rumah sakit, ternyata biayanya berkurang dari yang estimasi itu. Berarti kan kita dapat lagi duit ini. Saya minta kamu keluarin zakatnya, semuanya kamu keluarin katanya. Itu berarti kita dapat rezeki lagi. Oh oke, siap. Saya cuma ngomong gitu Teh. Saya cuma bilang, la haula wala quwata, emang kalau kitanya nggak mikirin, nggak apa, pasti aja semuanya dimudahkan. Yes. Oh.